Malam teman-teman semua, terima kasih yang udah nonton Malam Minggu bersama Teknokra. Oke, balik lagi bersama Malam Minggu bersama Teknokra, di mana Teknokra bakalan nemenin malam minggu kamu dengan ngobrol bersama teman-teman UKM. Nah, untuk episode kedua kali ini kita kedatangan UKMBS nih teman-teman. Nah, UKMBS sendiri itu singkatan dari Unit Kegiatan Mahasiswa Bidang Seni. Nah, di UKMBS sendiri itu ada 4 divisi nih teman-teman. Yang pertama itu ada divisi teater dan sastra, divisi tari, divisi musik, dan divisi seni rupa. Mungkin kita bisa langsung kenalan aja dan nanya-nanya tentang UKMBS langsung sama Ketua Umum UKMBS. Ya, halo Kak. Selamat malam Kak. Apa kabar? Malam. Baik, baik, baik. Mungkin, Ini gimana Kak? Rahel ya? Iya, Oh, ya. oke. Mungkin jadi teman-teman, Kak Robi Aslam Amrozi ini itu Ketua Umum UKMBS Unila periode tahun 2020, ya Kak ya? Bener ya Kak? Iya, iya. Namanya. Iya. Mungkin Kak Robi bisa langsung memperkenalkan diri Kak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat Teknokra. Mudah-mudahan sehat selalu ya, teman-teman Teknokra. Saya Robi Aslam selaku Ketua Umum KMBS periode 2020. Malam ini kita mau ngobrolin apa, Hel? Oke, kita mau ngobrolin ini Kak tentang UKMBS sih Kak. Iya, iya. Oke, teman-teman udah nggak sabar nih Kak. Mungkin kita bisa langsung terjun ke pertanyaannya aja kali ya. Kak? Iya, iya, benar. Oke. Sebenarnya Saya sambil UKMBS ngerokok. itu, oh boleh, silahkan Oh Kak. iya, sorry, Silakan. apa ya? Oke Kak, sebenarnya UKMBS itu UKM yang seperti apa sih Kak? Ya, UKMBS sendiri gitu ya. Ya, UKMBS sendiri itu. Kak, UKMBS itu sebenarnya UKM yang seperti apa sih Kak? UKMBS sendiri itu sebenarnya selain UKM yang ngembangin minat bakatnya anggotanya dalam kesenian gitu ya. Ya sebenarnya ya nggak jauh juga sama tujuan-tujuan UKM yang ada gitu kan. Gimana caranya selama dia di UKM-nya dapetin pengalaman yang macem-macem, pengalaman organisasi selain dari seni ya gitu kan. Karena kalau ngomongin seninya mungkin kita agak lama. Oke Kak, kalau apa namanya, jadi UKMBS itu kan tadi saya udah sempat nyinggung sedikit kalau di UKMBS itu ada divisi-divisinya, ada 4 divisinya ya Kak, kalau nggak Iya. salah. Iya, Nah, iya, itu iya. mungkin boleh dijelasin Kak? Jadi UKMBS itu ada 4 divisi. Yang pertama itu divisi teater dan sastra, divisi musik, divisi teater tari, dan divisi rupa. Gitu. Oke. Ya, itu saya tadi sempat ini sih Kak, apa namanya, kayak stalking gitu kan UKMBS. Yeah. Nah, di situ namanya beda-beda ya Kak, setiap divisi. Kayak ada yang teater Iya, iya. Kurusetra, ada. Nah, itu di balik itu ada itu nggak sih kayak artinya gitu Kak? Iya, maksudnya kan kayak kita ngebuat kayak satu grup gitu kan. Biar timbul rasanya ini kan. Kalau divisi teater ya kan divisi teater dari mana nih gitu kan. Jadi waktu itu adalah orang yang teater Kurusetra itu sendiri itu dikasih nama sama Kak Iswadi, yaitu penemu teater satu juga. Nah dia yang ngasih nama teater Kurusetra jadinya waktu itu di UKMBS. Nah terus kalau divisi musiknya itu kan namanya Orkes Badaisa. Nah Ya, itu menarik tuh Kak. Kenapa Orkes Bada Isya gitu Kak? karena wah ini yang ngomongin filosofisnya nih ya. Iya, boleh. Ya dulu karena kebiasaan kami gitu yang latihannya itu habis Badaisa gitu kan, yang tengah malam. Jadi karena pemainnya ini ya ini kan dari mana-mana, dari bebas dari mana pun kita bisa masuk. Jadi namanya orkes. Jadi karena latihannya setelah Badaisa, jadi waktu itu dinamain Orkes Badaisa.
Itu yang ngasih namanya itu senior juga itu, angkatan 3 tahun setelah ini ya, 5 tahun. Bang Rio namanya. Hmm. Iya. Oke, jadi orkes baris itu karena ini ya kak dinamain karena emang latihannya abis isa gitu ya kak ya. Kalau yang lainnya tuh gimana tuh kak yang tentang divisi seni rupanya sama divisi tarinya? Bisa bisa. Ya, untuk divisi tari sama divisi seni rupa sendiri itu gimana kak? Ada filosofinya gitu nggak kak? Oh, kalau divisi tari itu kan ada buat namanya Tari Hujan Purnama. Ujian purnama. Halo, halo ya, ya, sorry ya. Ya, Aduh, ya. ngecain malam minggunya Teknokra ini. Nggak apa-apa kak. Oke, mungkin kita bisa langsung kembali lagi ya kak ke perbincangan ngobrol yang tadi kak. Iya, 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 iya. Oke. Mungkin langsung bisa ke ini aja sih kak. Apa namanya? Menurut kakak nih kak, keistimewaan Hmm. UKMBS dengan UKM yang lain gitu kak? Oh, oke, oke, oke. Jadi, tapi kok pertanyaan keistimewaan ya, kayak yang lain gak istimewa gitu. Ya, Kan oke, oke. menurut kakak gitu, kenapa? Ya, 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 ya. Ya, pasti semua UKM kan ada keistimewaannya. Cuman, ya kalau sharing aja nih ya masalah pribadi. Keistimewaannya itu di sini itu seniornya masih peduli gitu ya. Jadi kita bener-bener dikasih arahan pembelajarannya mana yang bagus gitu. Karena kan rentan di kesenian ini kan nanti ujung-ujungnya orang ikut kesenian hasrat show up-nya kan gede banget tuh. Hasrat apa kak? Untuk show-nya itu kan kuat banget Oh ya, anak-anak kesenian itu. Nah, ya. Jadi bersyukurnya ya di UKMBS kesenian itu kita belajar untuk ya karena senior-seniornya peduli kan jadi kita dikasih arahan pembelajarannya apa-apa kayak gitu. Jadi ya yang saya rasain selama 3 tahun di UKMBS saya dapat pengalaman-pengalaman estetis. Selain pengalaman organisasinya gitu ya, selain pengalaman organisasi dan teknis keseniannya gitu. boleh diceritain mungkin kak teknik kesenian apa kak? Oh iya kak, kakak sendiri itu di divisi mana ya kak ya? Kalau di Oh, UKMBS? kalau saya sendiri di musik. Hmm, Mm-mm. yang Mbak Daisya tadi ya kak ya? Iya, iya benar kan. Oke. Eh, mungkin kak bisa dijelasin kak, dipaparin kayak kegiatan-kegiatan di UKMBS itu ada apa aja sih kak? Mungkin bisa dijelasin per divisi kak, biar teman-teman tahu lebih lengkap. Untuk tahun ini aja apa yang selama ini dilakuin ya? Boleh selama ini dilakuin? Oh, oke, oke. Karena kalau untuk tahun ini kan ya tahu sendiri keadaan yang gimana kan. Ya, betul banget. Nah, ya nanti sedikit-sedikit lah kita ngobrol soal itu ya. Kayak sharing sama Iya, UKM boleh, yang boleh, lain boleh. kita kan. Ada kok kak di daftar pertanyaan. Oh, oh ya gitu ya. Oke, oke, oke. Baik kak, Benar-benar. boleh silakan kak. Gimana tadi pertanyaannya? Pertanyaannya kegiatan-kegiatannya kak, kegiatan-kegiatan di UKMBS itu per divisinya tuh kegiatannya ngapain Hmm, aja sih kak? Gitu. oke, oke. Gua mulai dari divisi musik ya. Ya, boleh, boleh, boleh. Di divisi musik itu kan selain tujuannya untuk melestarikan kebudayaan Lampung ya, karena kan tradisi kami jadiin basic gitu. Jadi latihannya itu ya kayak gitar klasik Lampung, cetik, terus mengiring tari Sigah Pemunten. Ya ada juga beberapa latihan itu yang sifatnya ya kayak belajar not balok, terus dan yang paling penting sih diskusinya biar kita nggak salah kaprah dalam berkesenian kan. Oke, terus itu uh, dari divisi tarinya itu ya sama jenis latihan itu rata-rata memang basicnya tradisi kecuali kalau teater kan lebih ke bagaimana pembentukan karakter ya aktor gitu kan. Jadi nah kalau di rupa itu biasa kami keluar gitu nyari-nyari sketsa yang bagus jadi kami kumpul situ nyari objek tertentu terus kami sketsa gitu ya menariknya gitu.
Jadi latihannya nggak di itu aja ya kayak nggak di geraha aja gitu kayak. Ya, latihannya nggak digerah aja. Kayak kemarin itu pengalaman latihan teater karena kepentingan artistik kan. Kita perlu dapat nuansa yang agak sepi dikit, yang agak hening, biar kita fokus. Kami latihan di FKIP di dekat KSS. Kan suasananya mendukung. Oke. Kalau untuk tari gimana tuh Kak? Kalau Kegiatannya apa tari, aja? kegiatannya terakhir kemarin pentas Voice of Budana terakhir untuk tari gitu kan. Nah itu ya proses kreatifnya sama aja sebenarnya, nyari-nyari isu, terus apa namanya, ya nggak jauh-jauh sama kayak observasi lah sebenarnya kesenian ini kan. Karena kan sebenarnya kan nggak ada, ya rata-rata kan yang dipakai seniman itu kan imajinasinya gitu ya. Jadi kalau kata orang itu seseorang itu nggak mungkin berimajinasi dari ruang kosong gitu. Jadi kita harus tahu ya gitu. Oke. Ya, Kalau kalau misalnya ini Kak kan itu kan untuk divisi-divisinya ya Kak. Kalau ya, UKMBS ya. secara keseluruhan gitu Kak. Misalnya kayak 1 tahun ini gitu. Misalnya 1 tahun ini kan tahun ini nggak mungkin ya ke. Oke. Biasanya gitu Kak. Ada nggak sih Kak kayak acara tahunan gitu Kak? Hmm. Nah Boleh itu Hel, diceritain Kak? Ya boleh jelasin. bisa biasanya itu kan kami untuk lolos harus untuk lolos sebagai anggota UKMBS itu biasanya kan anak-anak baru itu kan harus wajib ngikutin garapan bersama. Nah, satu-satunya media yang bisa masukin semua divisi itu kan dari tari, rupa, sama musik itu kan di teater. Nah, jadi kami buat garapan kolosal gitu, besar-besaran. Nah, itu salah satu persyaratan wajib. Nah, itu yang diupayakan setahun sekali itu harus ada garapan besar gitu. Kalau selain garapan bersama Kak, ada lagi nggak Kak kayak maksudnya kayak acara ulang tahun UKMBS gitu Kak? Oh iya ya. Kalau nah itu kadang-kadang kan yang paling memungkinkan teater. Cuman ada juga beberapa periode itu yang dijadikan program bersama UKMBS itu kemarin itu ada musik folk. Jadi musiknya gitu. Karena menariknya kan gini Rel kalau di sini kan. Kalau ada divisi rupa yang punya program atau divisi tari yang punya program, itu bukan program divisi tari aja, bukan program divisi rupa aja gitu kan. Jadi semuanya ya gimana caranya kerjasama membuat apa jadi ini acara gitu kan. Tanpa ada ya gue cuman dapat jadi tim produksi gitu ya. Jangan pikir kayak gitu kan kalau di sini kan. Jadi setiap anggota dapat peran gitu ya Kak istilahnya. Iya harus. Ini Kak kan tadi saya juga sempat stalking juga tuh riset kecil-kecilan riset. Jadi Kak kan suka ada ini ya Kak kayak workshop gitu ya Kak kayak workshop teater, workshop tari. Itu tuh gimana sih Kak? Itu Ya, boleh itu yang bukan anggota boleh ikutan juga atau gimana tuh Kak? gimana? Yang bukan anggota boleh ikutan juga atau gimana? Oh tergantung Hel, kalau bentuk workshopnya itu internal atau eksternal. Kalau eksternal, tapi rata-rata workshop yang dibuat sama UKMBS sih untuk semua orang yang tertarik sama kesenian sih gitu. Kalau Kayak di workshop ya itu kan, ya. gimana? Ya gimana Kak? Nah, bentar kan udah ada rencana tahun kemarin apa ya tahun ini gitu bulan 3 atau bulan 4 kemarin ada workshop keaktoran gitu. Itu kan kami kerjasama sama senior kami komunitas berkat yakin gitu kan abang-abang di situ buat ngadain workshop keaktoran gitu. Dan rencananya kan ya untuk semua umum. Rencananya kan 3 hari 3 malam kita nginep di PKM ini kan gimana rasanya. Mulai dari teorinya sampai praktek bisa dijelasin. Enak gitu. Itu ini ya Kak, berarti boleh juga ya Kak kalau misalnya yang bukan anggota gitu ikut workshopnya. Oh iya boleh Hel. Tergantung kebijakan workshop di situ kan yang kita buat kan. Kalau memang itu khusus internal gitu kan. Saya kan sebagai orang awam nih Kak, istilahnya dalam bidang seni gitu. Iya iya. Apa kalau misalnya workshop itu ngapain aja sih Kak? Workshop itu sebenarnya ya sebenarnya kan workshop itu kan tujuannya pembelajaran gitu kan. Nah yang di seni ini kan yang pertama itu kan untuk ngancurin ego itu kan memang kita dididik sebagai
kalau bisa itu dijadikan sebagai individual yang kuat gitu kan. Jadi di kesenian itu individunya itu harus kuat. Jadi mereka harus terbiasa ngomong aku, bukan kami gitu. Kan kalau kita kan biasa ngomong kami gitu kan. Nah di sini kita dididik aku. Tapi itu simultan itu, dididik untuk ngomong aku sama kami itu. Jadi sebenarnya ya rata-rata tujuan workshop itu yang pasti untuk munculin rasa aku dan kami itu sekaligus. Oke. Jadi aku udah boleh dijelasin nggak sih Kak kenapa gitu Kak, kalau misalnya di UKMBS itu aku sama kami itu, nah ya Kak itu saya agak bingung tuh Oh Kak. ya kan. Oh gini. Aduh bingung ya. Gimana ya, agak repot juga nih. Jadi gini, Hel. Nah, sebenarnya kan tujuan kesenian, seni itu kan untuk konsep individual itu kan harus ada di setiap orang. Konsep individual itu kan baru ada itu kan abad 20 ini. Dulu kan kebutuhan, dulu kan tradisional. Nah, tradisional itu kan dia kan nggak ada kebutuhan individu gitu, kepentingan individu. Itu semua dilakukan sebagai untuk bersama gitu. Makanya kita di Indonesia ini kan lekat dengan upacara. Nah, upacara tarian, bisa bentuk tarian, bisa bentuk teater. Nah, di teater kan ada juga cara kita bersyukur gitu kan. Nah, baru awal-awal inilah makanya puisi yang menciptakan puisi pertama itu kan disebut Haril Anwar kan. Nah, itu kan karena dia satu-satunya orang pada masa itu yang nyantumin namanya. Nah dulu itu kan kalau kita lihat, coba lagi kalau kita lihat penyair-penyair kayak di Lampung gitu kan, itu pasti dia non name, itu dia nggak ada penciptanya siapa itu, karena itu bukan kepentingan individual gitu, itu kepentingan ini untuk kelompok gitu. Jadi ya karya kita ini karya kita bareng-bareng gitu, bukan karya gua aja gitu. Munculnya ada sutradara, koreografi itu kan ya abad-abad 20 inilah hal gitu. Ya kurang lebihnya kayak gitu. Nah di sini di UKMBS itu gimana caranya? Ya itu konsep individu sebagai pribadi itu penting. Tapi juga kita nggak boleh lupa kalau kita hidup bersosial kan. Makanya seharusnya ya sebenarnya agak miris juga kalau di Lampung ini kan, kurang rasa memiliki kesenian itu bersama gitu kan. Seharusnya UKM seni yang ada di Lampung dan lain-lain itu kan harusnya support, dan kita buat acara apa nih, sumbangsih kita untuk kesenian di Lampung gitu. Selain itu juga ya gitu. Jadi di UKMBS itu kita nggak boleh ngomong aku ya kayak ya, maksudnya nggak boleh punya konsep aku gitu Kak, tapi harus kami gitu ya Kak. Ya bisa juga ya, makanya itu tujuannya dua-duanya itu ya. Cuman konsep individu sama konsep kelompok itu kan inherent itu ya di dalam diri kita, itu semuanya itu dua-dua itu ada dalam diri kita. Cuman itu kan bisa kita bolak-balik aja tuh, kapan kita bisa bilang aku, terus kapan kita bisa bilang kami gitu. Oke. Ini sih Kak, kan saya juga udah riset kecil-kecilan, enggak sih, dari zaman saya maba saya tuh udah ngeliat kan kayak poster teaternya UKMBS itu tuh. Kalau misalnya kita mau nonton teater dari UKMBS itu kita ini ya Kak, apa namanya, boleh maksudnya kayak orang awam gitu, maksudnya orang yang bukan anggota itu boleh nonton ya Kak? Ya, kalau penonton dibuka untuk semua. Kan kalau bisa malah semua masyarakat Lampung yang nonton. Biasanya di mana tuh Kak? Boleh dikasih tahu nggak Kak? Mungkin kayak biasanya tampil di mana gitu? Ya yang banyak kita kenal kan, kita pentas di lantai 1 gedung PKM. Terus kalau kita kira-kira membutuhkan panggung yang agak luas di Taman Budaya. Kemarin itu juga ya Taman Budaya sama PKM. Nah sama apa Kak? biasanya juga ya pentas-pentas kemarin itu terakhir yang FOB itu kan dipentasin di Metro. Terus kalau apa namanya kayak tour gitu kan. Terus kalau kayak monolog kemarin itu kan kayak studi keaktoran itu kami pentas di PKM, terus kami pentas di Metro, terus kami pentas di Palembang sama Unsri itu.
Oh, yang waktu itu ya kak, yang apa namanya, yang teman-teman dari Unsri datang ke Unila gitu ya kak. Itu emang sering juga kayak gitu ya kak, kayak Iya, sering. Yang harusnya kan itu harus lebih sering lagi gitu kan. itu namanya apa sih kak? Studi banding apa gimana kak? Ya, apa ya? Ya selain ningkatin eksistensi UKM-UKM-nya gitu kan. Hmm. Ya terus ya sama-sama kita ngejalin silaturahmi lah sama UKM-UKM seni yang lain. Yang kan harusnya kan nggak cuma UKM seni aja. Gedung PKM ini pun harusnya kayak gitu. Ini nih kak, pertanyaan yang sangat gimana ya, aktual, weh. Aktual. Ini kak, kan di tengah pandemi seperti ini kak, mungkin kan banyak Ah, ya, ya, problem-problemnya ya. gitu kan, apalagi seniman gitu kan harusnya kan tampil gitu. Itu gimana tuh kak kalau UKMB sendiri menghadapinya gitu kak? Nah, itu yang harus digarisbawahin juga tuh yang makanya yang terjadi di UKM-UKM seni yang lainnya kan kayak gitu. Seniman harus tampil gitu kan. Seharusnya kan enggak juga. Makanya kalau di sini kan kita terbiasa harus ngomong aku sama kami. Jadi tergantung bentuk program kerja yang kayak mana gitu. Dan seharusnya nggak ada alasan untuk kita menjalani program kerja karena pandemi kita menyerah gitu kan karena situasi. Seharusnya kita cari jalan keluarnya lah. Harusnya dijadiin tantangan itu. Kalau kita masih bisa survive waktu di masa pandemi ini kan UKM-UKM ini kan harusnya nanti zaman setelah kita harusnya pasti lebih powerful lagi buat ngadepin ya kan. Gimana bikin pertanyaan tadi hal saya lupa jadi. Oh ini apa namanya, kalau di tengah pandemi ini gitu kak, kegiatan UKMBS itu gimana kak? Apakah dialihkan ke Nah, daring semua atau gimana tuh kak? ya ada beberapa daring kayak divisi musik gitu kan, mereka kan nggak bisa ketemu langsung gitu kan. Terus kami kasih materi untuk yang para anggota, nanti mereka ngirimin video pembelajaran mereka gitu untuk pembelajaran masing-masingnya gitu kan. Terus kalau untuk yang di Bandar Lampung itu untuk ya semua sama, tari, musik, teater. Nah, terus kalau untuk yang di Bandar Lampung kami perdayain itu untuk menulis gitu Hel. Kami baca buku, diskusi yang indikator keberhasilan itu nanti kecapai buku itu, kebuat buku itu. Ya saya. Menulis menulis apa gimana tuh kak, menulis? Maksudnya? Ya, kami buat esai. Jadi nanti Hmm. kalau bisa, kan itu kan maksudnya prosesnya kan nggak perlu kita tatap muka gitu kan. Kita cuma dikasih bahan, ya pastinya kita minta bimbingan dari abang senior kita kan, abang yang mana nih bahan yang bagus gitu kan, kami udah dipilihin dulu satu-satu, terus kami kumpulin tuh bahan, nanti seminggu sekali kami setor hasil pembelajaran kami ini gitu kan, hasil apa itu namanya, nanti tesis dari pembelajaran kami itu kami setor nih gimana kira-kira benar apa enggak, kalau belum balik lagi belajar lagi gitu. Jadi harusnya harus tetap belajar, dijadiin bahan reflektif kan kayak gitu. Kalau ininya kak kayak misalnya, kan mungkin aja di 1 tahun itu kan ada kayak pertunjukan, itu gimana tuh kak? Apakah pertunjukannya dialihin ke daring atau gimana kak? Untuk ngomongin pertunjukan memang nggak ada bisa, karena gini Hel, kalau ngomongin pertunjukan, kalau musik sendiri oke lah masih bisa diusahain gitu ya, teman ya itu tadi pasti nggak semaksimal yang kita mau gitu kan. Nah kalau teater ini sendiri kan dia itu gagal sebagai teater kalau dia dilakukan secara daring gitu kan. Syarat syarat teater itu kan dia harus tatap muka langsung sama penonton gitu kan. Jadi kalau untuk konteks teater ya itu tadi paling pendalaman bahas naskah, bedah naskah kayak gitu kegiatannya, terus ya tokoh-tokoh teater kayak Boal, terus Stanislavski dan lain-lain gitu. Mungkin beda juga kali ya kak kalau misalnya tampilnya, apa saya pertunjukan yang daring sama yang langsung itu Ya, euforianya beda ya kak ya. ya benar-benar. Oke. Kalau ini nih kak, untuk temen-temen yang mungkin tertarik untuk masuk UKMBS, itu gimana sih kak cara masuknya dan kayak apa aja gitu kayak yang harus dipersiapin? Mungkin kayak mental kah atau gimana tuh kak? Ya, ya, ya. Ya terutama kemauan ya, kemauan minat itu tadi. Tapi yang benar-benar minat,
Kan kadang-kadang kebanyakan orang cuma ngaku-ngaku mau. Nanti begitu disuruh latihan yang keras dikit, pergi. Betul-betul. Jadi bener-bener mau gitu ya, maunya tuh jujur ngomong maunya itu. Udah, itu satu. Terus jangan minder kalau kita nggak bisa apa-apa, nggak bawa bakat apa-apa gitu kan. Misalnya disuruh mau daftar divisi musik, misalnya main gitar, ya asal kamu punya niat mau belajar, asal kamu punya mental kan banting. Karena kalau udah proses belajar tuh kan ya wajar lah kalau kita kena marah gitu kan. Nah itu yang harus dibiasain gitu kan. Nah itu terus sama mau belajar, terus ya bersemangat lah, harus punya loyalitas sama kelompoknya gitu. Ya sebenarnya ini bukan syarat yang harus dimasuk UKMBS juga kan, UKM Teknokra dan lain-lain kan harus kayak gitu seharusnya kan. Kita sebagai ormas kan harus punya keistimewaan lah daripada orang-orang yang nggak ikut UKM gitu kan. Jadi apa itu? Ini kan sebenarnya kan bahan refleksi juga buat kita semua. Nah harusnya kan yang disayangkan kan ini ya, apa namanya? Masih banyak ketua-ketua umum kita di UKM ini, di gedung-gedung PKM ini yang situasi kayak gini menyerah dengan keadaan pulang kampung. Ya kan kalau 1 orang 2 orang yang ke UKM kan nggak apa-apa juga. Yang penting kan tetap jaga jarak, ya kan? Jadi agak lebar ya. Kalau nggak apa Kak, masih bersangkutan kok. Kalau ininya kan kalau nggak salah ya Kak, itu tuh UKMBS itu kalau mau join itu kita harus ini ya Kak, kayak audisi gitu ya Kak. Itu boleh dong Kak, apa namanya? Itu benar nggak sih Kak? Iya. Iya, ya kan? Nah, itu Ada boleh sih, bocorin itu. dong Kak, mungkin ada teman-teman yang tertarik gitu. Maksudnya kayak maksudnya kriteria sendiri gitu dari Kakak. Kalau misalnya kalau masuk UKMBS nih harus kayak gini nih gitu-gitu. Oke. Pas lagi Kriteria audisi gitu khusus Kak, ya. biar Iya keterima. sebenarnya gimana? Biar keterima gitu Kak. Pas lagi Oh, audisi. Hmm. apa ya? Ya yang kalau biasanya kan kami kan ada beberapa tahap gitu kan, apa namanya? Dari wawancara, terus tes psikotes, terus habis psikotes itu oh Ya Kak, gimana Kak? Ini ya ke jeda kayaknya. ya. Dari mana tadi dari wawancara, psikotes, terus nanti kita ada OPAP kan, orientasi penerimaan anggota baru. Nah itu nanti di situ tuh nanti kita ada istilahnya itu GWB, biar wajah baru gitu. Jadi mereka orang ini anggota-anggota baru yang baru masuk UKMBS ntar ngelaksanain simulasi gimana caranya bentuk pertunjukan gitu, mulai dari setting panggung, latihan, materinya itu mereka sendiri gitu, anak-anak baru itu sendiri gitu, dalam 3 hari itu yang disiapin. Itu Kak baru opak ya. Apa Iya, namanya? OPAP. Kegiatan rancang apa ya? Nah, dalam Kegiatan kegiatan rangkaian kegiatan itu. rangkaian kegiatan. Menarik juga ya Kak ya ternyata. Jadi kalau kita mau masuk UKMBS nih teman-teman, kita pertama tuh harus mau dulu, punya kemauan, percaya diri, sama mau belajar. Tahan banting juga ya Kak ya. Dengar-dengar latihannya keras ya Kak. Weh. Iyalah, Hel, kan harapannya kan orang-orang yang masuk UKM kayak kita kan yang masuk ormas kan harus lebih keren dong daripada orang-orang yang nggak ikut UKM. Mungkin sesi pertanyaan kayaknya, karena masih banyak Oh, waktunya. Boleh. oke, boleh. Untuk teman-teman yang penasaran sama UKMBS, bisa langsung aja komentar pertanyaannya ya. Semuanya join. Teknokra sendiri ada kegiatan apa ya selain ini, Hel? Kemarin kita ini sih Kak, apa namanya, naik cetak.
cetak. Yang baru-baru ini nih. Naik cetak. Harusnya lebih mudah ya, yang nuker kan ngandelin media ya. Iya. Kayak ini juga salah satunya sih Kak, kayak inovasi. Iya. Oke, teman-teman, ada yang mau bertanya? Kakak sekarang lagi di Geraha ya, Kak? Apa gimana, Kak? Iya, lagi di Geraha. Kayaknya nggak ada. Gimana teman-teman, ada yang mau ditanyain? Oke, nih ada pertanyaan nih Kak dari... Sorry ya Kak, saya ini biar Kak baca. Iya. Katanya dari Ahmad Mufid, katanya ceritain dong Kak momen paling seru Kak Robi selama berproses di UKMBS tuh Kak. Sebenarnya pengalaman saya nggak jauh beda sama pengalaman dia itu. Oh, itu teman Kak Robi apa gimana tuh Kak? Ya itu saudara kita gitu. Sorry ya Kak, ini agak lowbat. Oh ya. Ya, jadi gimana Kak? Boleh diceritain? Ya, yang paling seru ya. Ini perspektif gue ya. Karena mungkin seru kata gue. Jadi pernah waktu itu kita orang itu garapan namanya Pilgrim Project 1 gitu kan. Jadi garap apa kan Kak? Sorry, garap apa? Garapannya Bang Ari, dari Kober, sutradaranya Bang Ari Pala. Itu kami garap naskah dia Pilgrim Project 1 yang satu. Teater ya, Jadi Kak? kan ya teater. Karena kan di sini kan nggak terbatas ya. Kalau mau belajar musik, belajar teater gitu. Nah, kemarin tuh sempet ada kan ya alhamdulillah dikasih uang sama Bang Ari buat main kan. Nah, jadi dalam prosesnya itu tuh yang seru tuh. Kita orang proses selama 8 bulan buat pertunjukan itu. Tiap malam. Nah, yang paling gue inget itu sih waktu udah di akhir-akhir penghujung mau pentas gitu ya. Jadi model latihannya sama Bang Ari itu kita orang makin mau deket pentas bukan malah makin kendor, malah makin dikuatin lagi gitu kan. Makin paksa lagi. Agak beda ya Kak? Iya. Jadi pengalaman saya pernah dari atas tangga ini UKM itu sampai bawah itu guling dari atas ke bawah, disuruh guling. Enggak, iya suruh glinding gitu loh. Kita tiduran nih terus kita glinding. Kata ya mungkin tujuan latihannya itu ya katanya biar otot-otot kita lemas katanya. Jadi kita kayak batu aja gitu glinding dari tangga itu. Itu selama ada ya mungkin puluhan kali gitu ya. Dan sampai bawah naik lagi glinding lagi, sampai bawah naik lagi glinding lagi. Terus pernah juga itu 100 kali naikin tangga PKM itu, naik turun 100 kali gitu. Itu kakak latihan untuk ini ya Kak? Maksudnya kakak di waktu ngegarap itu jadi aktor atau gimana tuh Kak? Iya, untuk aktor itu. Itu masih dalam proses material ya, masih ngebentuk materialnya gitu. Material tuh kayak tubuh, vokal. Gitu. Gimana Kak? Udah cukup Kak itu jawabannya? Apa ada ya, pengalaman lain yang lebih seru? Gimana tuh Kak? Siapa tuh tadi yang tanya? Itu Bang Mufid. Banyak teman-teman UKMBS nih yang lagi nonton Mami. Gimana? Teman-teman ada lagi yang mau ditanyain ke Kak Robi? Mungkin ini pertanyaan pribadi. Mungkin ini pertanyaan dari saya pribadi sini Kak. Kalau UKMBS sendiri pernah nggak sih Kak, kan waktu itu kan ada yang dari Unsri ya Kak main ke Unila. Kalau UKMBS sendiri pernah nggak sih Kak dari Unila gitu keluar ke Jakarta mungkin ke Palembang, itu gimana Kak?
Ya kalau selama saya di sini yang saya tahu ya, kemarin yang paling baru-baru ini menolok itu kan pentas ke Palembang ke UNSI. Terus ada garapan lir itu kita ikut apa di ini pentas di tim ya Taman Ismail Marzuki. Tapi saya aduh itu sayang benar tuh saya nggak ikut ke Itu Jakarta pentas apa itu. tuh kak yang di tim? Itu teater. Teater juga. Karena saya juga suka Ya. kak, maksudnya nonton gitu di tim. Oh iya ya gitu. Iya, heeh. Pas kapan tuh Hel? Pas ini sih kak, waktu kan suka ada kayak festival teater Jakarta gitu ya kak. Iya, Kalau Pekan di Teater iya Nasional. setiap tahun. PTN. Nah itu saya suka nonton sih kak, main aja gitu ke sana, dapetin vibe nyeninya gitu kak. Weh. Iya iya iya. Karena asik ya main sana aja. Iya, di sana seru Tokoh-tokoh. sih kak kalau di tim itu. Ya? Iya kalau di tim tuh seru gitu kak. Semuanya gitu kan, Iya iya iya. orang-orang latihan. Iya, nah kan tuh seharusnya kan Unila kan malu Hel. Kita kampus Unsri itu apa itu yang lebih tua. Kita nggak ada ini gedung pertunjukan Hel. Sedangkan prodi bahasa, prodi tari, prodi musik membutuhkan itu. Oh iya juga ya, mungkin Nah, kalau misalnya ada gedung pertunjukan tuh enak banget pasti. iya dong. Yang kecewanya kan malah rektorat buat embung. Buat embung, buat Embung itu jogging track. Oh, iya. 1,4 M apa berapa itu biayanya? Itu kan kalau buat gedung teater lebih asik itu. Iya, setuju Nah sih Kak itu saya, Kak. yang kita kurang juga di Unila ini. Apa namanya kayak kita itu asik sama kegiatan masing-masing gitu UKM-nya ini. Adanya Porkom juga kita kan nggak ada struktur. Jadi kita tuh ya nggak ada aktivisnya lah gitu. Beda kalau di UIN itu asik tuh mereka orang. Ada yang janggal dikit demo. Ini Kak ada pertanyaan lagi nih Kak dari Fadila Kak Prawira. Katanya Kak motivasi dong Kak buat yang mau gabung UKM BS. Motivasi, waduh saya bukan pemotivasi yang baik lagi. Saya kadang-kadang motivasi diri sendiri aja sering kewalahan El. Ya mungkin dikit ya, apa ya motivasinya ya? Apa motivasinya? Bentar dulu, ngomong Kak, ditungguin. Wih. Ini tuh ada pertanyaan dari temen-temen, dari salah satu penonton yang tertarik masuk UKM BS. Dengerin cerita seru. Ya, sebenarnya motivasi intinya itu gini ya. Kita yang masuk sini ini nggak boleh ngerasa diri kita ada. Wih, gimana tuh kalau Jadi gitu, maksudnya Kak? gini, kalau kita udah ngerasa diri kita ada, nanti ya mulai dari cacian segala macem itu kan nanti kita ambil hati, nggak boleh kayak gitu kan. Kalau dalam proses, kalau kita udah ngerasa diri kita nggak ada, mau kita dimarahin, mau kita mau jelekin, mau kita dijauhin kawan ya toh gue juga nggak ada kok gitu. Jadi tujuan lo tetap harus jalan belajar gitu. Oke, nice. Berarti kalau misalnya kita jadi seniman tuh nggak boleh anti kritik ya kayak harus terus-terusan belajar dari kekurangannya. Iya dong. Terakhir Mulai nih dari Kak. diri sendiri. Oh, iya. Ya. Boleh. Gimana Kak? Iya, maksudnya namanya dikit ya. Aduh, gua kurang layak nih ngomongin ini, tapi ya oke lah. Ya mas, kita cuman kan harus mulai dari diri sendiri, terus ke karyanya, terus ke masyarakatnya kan harus kritis. Tiga itu sasarannya. Ini ada pertanyaan kayak banyak banget pertanyaan nih.
Ini ada satu lagi nih dari Febrian Malika Rozak, katanya, Kak mau tanya, kenapa seniman dianggap sebelah mata oleh masyarakat? Ini jangan teman Karobi juga Mana ya? masyarakatnya aja itu. Ya ini juga asik nih pertanyaannya. Siapa Iya, Hel? benar-benar. Saya juga boleh kali jawab. Jangankan ya gini kan. Ya cobalah kita gambarin aja ya. Kalau ada orang kita ketemu terus ada status pekerjaan KTP-nya, pekerjaannya seniman gitu. Ini kita ngeliat langsung, ini ngapain sih orang jadi seniman dapat Skeptis, duit skeptis ya apa Kak. gitu. Ya enggak? Hmm. Iya gitu. Jadi nah itu yang celaka gitu kan. Seharusnya kan jadi kok ngelihat status pekerjaan itu karena untung rugi itu, terus kaya miskin itu. Harusnya kan nggak kayak gitu di masyarakat. Masyarakat kan harus ngerti juga. Nah ini sebenarnya udah agak melebar sih, udah agak jauh juga. Tapi ya oke lah gue sampein gitu kan. Karena rata-rata kan kayak ya saya kurang layak ngomong ini tapi ya mudah-mudahan ngejawab Febrian Malik gitu ya. Jadi gini, ini untuk kita semua juga ya. Jadi kan realitas yang ada di kehidupan kita itu kan ada berapa yang kita hadapi itu kayak agama, ekonomi, seni, ilmu pengetahuan, terus dan lain-lain gitu ya, hukum, ya gitu. Nah, per realitas itu kan ada tolak ukurnya ya. Kayak apa namanya? Agama itu benar salah gitu kan. Kalau itu indah tidak indah, ekonomi itu untung rugi, politik itu menang kalah, nah gitu kan. Nah tapi kita sekarang ini suara besar-besarnya di abad 20 ini nih. Semua nilai itu semuanya udah dikalkulasiin sama realitas ekonomi dan politik. Jadi kita cuma nganggep orang tuh kalau sukses itu ya cuma kaya sama berkuasa, punya jabatan gitu kan. Nah, kalau kayak gitu, maksud gue gini, oke lah kalau memang kayak gitu struktur masyarakat kita. Tapi kalau memang kayak gitu, terus emang kita ngejudge orang yang jadi seniman, terus ulama, terus meneliti itu bukan orang sukses gitu. Gitu kan, ya. Nah di sini itu belajar, maksudnya istilahnya ya kalau lu lagi di kesenian, jangan pernah, jangan pernah, jangan pernah sama ini sekalipun lu nanya untungnya apa gitu. Ya, memang bukan ranahnya ngomongin untung rugi gitu. Mungkin ini orang-orang yang Iya. seperti itu nggak tahu seru apa gitu ya Kak. Masuk ke Iya, dunia ya. seni gitu. Ya, itu salah satunya. Cuman kayak yang celakanya itu udah dibahas dari dulu, Hel. Tapi kita aja, masyarakat kita aja, terutama yang di Lampung gitu ya, tahu. Oh, ada, rupanya ada orang yang bahas itu gitu. Oke, mungkin ini Kak kayaknya cukup sesi pertanyaan jawabnya. Iya, iya. Semoga kejawab ya teman-teman. Terima kasih juga Kak Robi yang udah ngejawab pertanyaannya. Ini terakhir nih Kak. Mungkin Kakak ada pesan gitu Kak untuk teman-teman yang lagi nonton? Ya, terutama untuk ormas ya, mahasiswa kita ya, UKM kita gitu. Karena sayang benar kita udah dikasih ruang, waktu sama Nila gitu kan, tapi nggak kita manfaatin, apalagi seleputnya kita di zaman corona ini kan. Ya maksudnya ya yang ketua-ketua umum ya agak provokasi dirinya sedikit lah untuk punya pengalaman dedikasi. Jadi nanti kita dicap angkatan corona ntar UKM kita, jangan kayak gitu. Jadi seenggaknya satu lah gitu. Satu perwakilan UKM itu kita ngobrol bareng, apa nih kita buat struktur porkom kayak mana nih, gitu kan asik. Cukup Kak? Ya itu aja saya lihat. Jadi
walaupun di tengah pandemi ini kita harus ini ya kayak tetap apa namanya beraktivitas gitu ya. Siapa tuh Kak? Ya, benar. Itu tangan saya itu. Oke, kayaknya kita udah di ini nih Kak, udah di penghujung acara. Aduh, udah di penghujung ya. Aduh. Seru banget nih Kak malam ini. Makasih banyak Kak Robi yang udah menyisihkan malam minggunya untuk ngobrol bareng kita. Meluangkan kok menyisihkan sih. Oke. Terima kasih juga untuk teman-teman yang udah nonton. Oh, ada. Bersama Teknokra episode UKMBS ini. Semoga bermanfaat ya obrolan kita pada malam ini. Wah, ya. Amin. Juga episode-episode selanjutnya malam minggu bersama Teknokra. Coba sih Kak. Oke. Makasih banyak ya Kak ya. Saya Raya Azara. Ya, sama-sama Hel. Oke. Saya Raya Azara undur diri. Maaf ya kalau misalnya ada banyak kesalahan pada hari ini. Oke. Terima kasih banyak teman-teman. Selamat malam Kak. Malam Hel.